Oh enggak, aku nggak menyerah begitu saja. Terus dikasih pertanyaan itu sama juri-juri. Gimana, masih mau loyal? Halo semuanya, aku Olivia Tommy dan hari ini aku mau take over kitchennya Wilkos. Hari ini aku mau masak smoked beef quiche biar dicobain sama Ko Wilkos. Jadi pertama aku mau buat quiche fillingnya dulu. Jadi ini smoked beefnya dipotong kecil-kecil. Terus bawang bombaynya juga dipotong kecil-kecil. Nanti mau ditumis sama margarin dulu, baru dicampur smoked beef. Terus bawang putihnya digeprek dan dicincang halus. Ini margarinnya di saute apa sih kok di saute? Jadi onionnya mau aku saute sama margarin, sama garlic juga, baru sama smoked beef. Baru masukin garlicnya sekarang biar nggak gosong kalau tadi barengan sama onion. Kalau udah mulai layu gini langsung masukin smoked beefnya aja, terus di saute bareng-bareng. Ini nggak aku seasoning, soalnya nanti seasoningnya mau tak taruh di quiche royalnya aja. Soalnya kan smoked beef udah asin, jadi nggak usah di seasoning lagi lah. Udah, kita sisihin dulu aja, terus bikin quiche royalnya. Jadi sekarang mau buat quiche royalnya, ada pakai 1,5 telur sama krim dan susu. Kita pecahin telur, dikocok. Ups. Untuk resep lebih jelasnya bisa lihat di bawah ya. Terus susu. Sekarang aku mau kasih black pepper sedikit. Terus masukin garam sama sedikit gula. Quiche royalnya kan udah jadi, sekarang disisihin dulu, fillingnya juga udah jadi. Sekarang aku mau buat shellnya. Untuk shellnya pakai butter, terus dicampur sama tepung, terus di crumbling. Udah ya, pakai tangan aja ya. Jadi butter sama tepungnya di crumbling. Mau aku campur keju biar rasanya lebih gurih. Kalau udah kayak gini, crumbly, masukin susunya. Dikit-dikit aja, jangan sampai kelembean. Kalau udah kayak gini, langsung dipipihin aja, terus dimasukkan ke cetakan pie. Udah. Dipipihin sampai segini, kira-kira 4-5 mili, jangan terlalu tebal juga. Terus langsung dicetak aja di cetakan pie. Jadi cetakannya mau aku olesin butter atau margarin juga boleh, biar nggak lengket nanti quiche-nya waktu udah matang. Terus pastiin ovennya itu udah di preheat 180 derajat, nanti tinggal di bake. Terus langsung aja dimasukin gini ke cetakannya, terus dipas-pasin. Terus bagian yang lebih-lebih ini di trimming langsung aja pakai pisau kayak gini, baru dirapiin lagi. Kalau ada bagian yang tipis gini, sekiranya kurang langsung aja ditempel-tempel, nggak apa-apa, terus dirapiin lagi. Kalau shellnya udah tercetak, langsung aku mau masukin fillingnya. Jadi aku mau bake langsung dari shellnya ini mentah. Tapi kalau mau di bake setengah mateng dulu,
Jadi shellnya udah di bake terus baru di filling juga boleh. Tapi kalau buru-buru ya udah langsung aja jadi satu. Terus ditaburin cheddar di atasnya. Kalau fillingnya udah masuk semua, sekarang tuangin kiss royalnya. Sekarang tinggal ditaburin sama daun thyme kering. Kalau udah tinggal di bake aja, suhunya 180, terus waktunya dikasih 20 menit dulu aja terus sambil dilihat. Tadi kan aku bilangnya 20 menit, tapi ternyata karena ini diameternya 20 cm loyangnya dan agak besar, aku jadiin 45 menit. Udah selesai. Jadi ini kan udah selesai di bake. Terus aku mau resting dulu, jangan langsung dikeluarin, nanti pecah takutnya. Kan ini masih rapuh, seperti hatiku. Aduh, aduh. Jadi ini tadi udah resting sekitar 15 menitan. Boleh dikeluarin dari cetakannya. Jadi keluarinnya karena panas, tips dari Ko Wilgos pakai gelas saja biar nggak kepanasan tangannya ya. Dorongnya lah, gak usah ngomong. Ngomong dong. Jadi ini aku mau potong jadi 6 bagian ya. Nah, dibagi 2 dulu. Oke, jadi sekarang aku langsung aja mau panggil Ko Wilgos biar dicobain langsung kissnya. Yuk, Ko. Siap. Gimana Bagaimana nih? dalam membuat kiss ini? Apa yang menurut kamu tuh perlu diperhatiin sih? Kalau misalkan orang di rumah mau bikin resep ini. Itu, hati-hati kalau shellnya nggak mateng. Jadi, kalau mau biar aman, mending shellnya di bake dulu setengah mateng, baru atau sampai mateng asal jangan gosong. Iya. Terus diisi fillingnya, baru di bake lagi. Gitu. Oh gitu, iya. Oke. Sekarang aku cobain aja ya. Iya. Kamu nggak cobain punya kamu sendiri? Mau, boleh. Oke. Hati-hati. Tasnya aja. Kok licin amat sih? Enak? Iya dah. Enak. Dan Apa? rasa keju sama telur Cepat, sorry. on point banget. Gue nggak sen telur, nggak sen keju, creamy banget. Tadi gue pikir kalau misalkan ditambahin sama nutmeg lebih enak, ternyata si thyme-nya ini dengan telur cukup banyak, kayak nge-cut semua yang enak-enak gitu. Iya dah. Serius enak. Jengguan. Iya, ini enak. Ini on cam apa off cam ini enaknya? On cam. Oke, enak. Dan jadi kalau dilihat di kamera kayaknya ininya agak kering, tapi ternyata nih masih moist banget. Enak, Sungguhan. lembut, sungguhan. Nggak bohong. Nggak bohong. Oke. Asinnya semua manisnya pas gitu. Sungguhan. Sungguhan. Ya syukurlah kalau Koko Syukurlah suka. kalau begitu. Terus ini menu yang pernah kamu bikin juga di MasterChef? Tapi waktu itu kejunya pakai keju mahal. Oh, Jadi maaf ya, jadi murah-murah Enggak. semua ya. Enggak, kan biar yang lain buatnya gampang, murah, enak. Jadi aku ganti pakai cheddar. Iya. Kalau di sana waktu itu pakai gorgonzola. Jadi Gorgonzola, lebih wangi lagi, Iya, tapi iya. ya Kebayang, sama lah. Kebayang rasanya. Iya. Ini dengan apa ya? Dengan harga bahan-bahan yang cukup affordable, tapi rasanya tetap mewah ya. Kalau misalnya
Kalau susunya mau dibanyakin, kalau mau lebih murah lagi juga bisa. Iya, benar. Jadi krimnya dikit aja, pakai susu yang banyak. Kalau mau murah, terus ditambah tepung dikit itu bisa cheatingnya. Oh iya. Cuman kayaknya tetap nggak bisa ngalahin rasa itu ya. Rasa creaminess-nya nggak? Walaupun Tetap harus pakai krim paling enak sih. Iya. Terus kemudian waktu di MasterChef kamu keluar gara-gara kamu Gara-gara kau Wilgos. Oh iya, gara-gara gue. Ya tapi saya memang yang punya Jenny lebih baik daripada punya kamu. Tapi kan kamu kan sempat habis pulang Pressure kan masuk lagi back team. Terus kenapa kamu menyerah begitu saja? Oh enggak, aku enggak menyerah begitu saja. Jadi di tim itu menyerah atau enggak sih? Ya, aku rasa udah cukup gitu kan, kemarin udah selesai, perjuangannya udah selesai, jadi perjalanannya udah cukup lah. Udahlah, cukup, bukan menyerah. Cukup tapi bukan menyerah. Kamu merasa? Aku rasa kan perjalanannya udah selesai di MasterChef. Waktu kamu keluar itu? Jadi, terus dikasih kesempatan lagi buat balik. Terus Pertama ya masa dikasih kesempatan nggak dipakai dengan maksimal, ya udah tetap berjuang dulu, tapi terus dikasih pertanyaan itu sama juri-juri. Kalau gimana masih mau loyal? Kayak closingan itu gua banget. Gimana? Jadi kan terus ditanya-tanyain terus gitu loh. Masih yakin, masih mau nggak? Ya, awalnya kan masih pengen berjuang, tapi terus tiba-tiba Chef Renata bilang kayak, kamu jadi orang harus tahu apa tujuan kamu, kayak tahu apa maumu. Jadi langsung tek, ya cukup. Gitu. Jadi ya udahlah, perjalanannya kemarin udah selesai, mending buat yang lain aja kesempatan sedikit itu. Sedikit probabilitas untuk kontesan lain. Jadi kan kalau berkurang satu semakin besar peluang buat yang lain. Kayak gitu. Terus rencana abis kamu kepikiran, oke udah kayaknya gue gak perlu lanjutin, gue cukup sampai sini. Lo keluar, waktu lo decide kayak oke gue enough sampai sini, gue mau keluar, and then lo kepikiran mau ngapain sih, kenapa mau cepet-cepet keluar? Maksudnya kan tanggung perjalanan, ya kan? Dari 18 besar ke top 7, pulang gara-gara makanan gua, tapi masuk lagi. Kan gara-gara telur pressure-nya, bukan. Iya, benar, oke. Gara-gara itu, terus dikasih kesempatan, kenapa nggak diambil gitu? Apa yang lo pikirkan dan tujuan, maksudnya kan tadi Renata nanya ke lo. Enggak. Bukan. Enggak. Iya. Jadi ya itu karena tahu tujuannya. Jadi orang harus tahu tujuan kamu, jangan sungkan-sungkan gitu loh. Kan aku ini orangnya sungkan. Iya, jadi sekarang tujuannya itu mau ngapain tuh? Tujuannya ngapain? Nah, itu tuh. Tujuannya itu, cari modal dulu. Iya. Untuk ngumpulin modal buat buka warung. buat buka usaha kuliner lah ya. Gitu. Tapi kan kuliner sekarang kan lagi sulit-sulitnya karena pandemi. Iya, makanya aku pengennya itu yang kecil-kecil aja tapi banyak, biar kayak Wilgos bukanya kecil, banyak gitu cabang-cabang di mana-mana, nggak usah resto yang gede kayak gitu, nggak usah, tapi kayak stall tapi banyak. Oke. Terus selain itu kedepannya kepikiran ngapain lagi? Terus lagi bikin YouTube juga. Lagi bikin YouTube, mencoba mengikuti jejak Wilgos kalau bisa. Kan mumpung ada peluang, jadi dicoba dulu, siapa tahu ada jalannya. Oke, terus? Ya itu pokoknya bikin konten sama fokus ngumpulin modal dulu buat membangun masa depan. Waduh, usaha. Oke. Jadi kamu kan katanya sebelum ikut MasterChef kamu adalah property agent. Kamu tapi sebelumnya juga basicnya perhotelan. Terus kenapa milih property agent? Enggak, jadi sebenarnya itu awalnya pengen jualan makanan gitu loh, online gitu. Tapi kan dapatnya cuma sedikit. Jadi kan kalau buka usaha tapi setengah-setengah, hasilnya juga setengah-setengah.
Ya. Jadi makanya aku memutuskan ikut jadi agent properti aja lah, cari modal dulu buat buka bisnis kuliner. Let's say kamu menjual satu rumah senilai 5M. Kamu dapat berapa? 2% dari 5M, tapi dibagi 2 sama kantor. Oh. Jadi sekitar 1%. 50 juta dong. 50 juta ya benar? Iya. Iya. Lumayan ya. Benar juga lo. Jadi kamu ini di property agent ini udah berapa lama? Sebenarnya di property agent itu cuman baru sih, hampir 2 tahun gitu sampai sebelum ikut MasterChef. Udah menjual berapa rumah? Oh. Dalam 2 tahun? Dalam 2 tahun itu Kalau cuma satu tak lempar enggak. sih. Enggak. Property agentnya 1 tahun lebih lah. Ya. Sebelum MasterChef. Ya. Jualnya itu cuman 5 tapi sewanya banyak. Nice. Kalau sewa 1% juga? Enggak, kalau sewa kan kecil ya, 5-10%, tergantung uang sewanya berapa gitu. Iya. Terus kenapa kamu udah 1,5 tahun di property agent? Terus kayaknya juga udah lumayan gitu kan? Kenapa tiba-tiba switch ke MasterChef? Apa yang kamu cari di sana? Soalnya ya tiba-tiba kan ada audisi, terus ya iseng aja dulu pertamanya. Sebenarnya dulu waktu dari season 6 mulai disuruh ayolah ikutlah, tapi kan nggak pede, nggak bisa masak. Nah, Terus? cuman hobi-hobi masak makanan rumah kan mana bisa ikut MasterChef Indonesia, apalah daya. Jadi ya udahlah, nggak pede 7 disuruh ikut lagi, tapi ya tetap nggak pede. Ternyata si BK temanku itu ikut toh. Terus jadi aku semakin penasaran, pengen nyoba lah, siapa tahu bisa, siapa tahu. Jadi makanya waktu itu aku nggak bilang siapa-siapa pas join. Semuanya nggak ada yang tak kasih tahu, sampai akhirnya ternyata lolos. Tetap diem makanya sampai di Jakarta pun orang tua pun ya nggak tahu. Sampai tayang di TV baru mereka tahu. Sumpah? Iya sumpah. Nah terus orang tua punya 100 anak gitu, lu nggak dicariin? Enggak, soalnya aku tinggalnya itu pisah toh sama orang tua. Jadi aku tinggal sendirian, jadi tinggal izin. Aku mau kerja di Jakarta, mau belajar sambil belajar masak. Oh jadi kamu di Surabaya pun udah nggak tinggal sama orang tua? Sendirian. Oh gitu? Bule banget. Terus? Terus habis gitu ya udah. Ya udahlah, cobalah, siapa tahu bisa mengubah hidupku. Walalah. Ya udah, terus akhirnya aku iseng-iseng lah daftar, siapa tahu jalan dari Tuhan ya kan. Terus betul. join ternyata dipanggil, tetap nggak pede, nggak berani ngasih tahu orang-orang. Sampai akhirnya masuk di TV, ya mereka tahu sendiri tetap. Mereka langsung Ya ampun, kayak gitu, alay gitu, heboh. Oke. Terus nyokap bokap dukung, bangga, support? Oh jelas, Jelas ya? heboh, alay. Ajis, perlu dikata alay. Super heboh kayak Iya. Terus target kamu ke depannya selain kayak usaha, pasti kan tadi kamu bilang mau ngumpulin modal-modal dulu. Mau jadi kayak influencer gitu atau mau jadi kayak selebgram gitu mungkin? Buat Iya boleh lah kalau bisa. Jadi bisa-bisa pengennya aja lah. bikin konten gitu, terus Konten apa? kayaknya OTD gitu, travel gitu kayak ya. beauty, fashion gitu. Nggak salah juga, it's okay juga gitu. Iya, ke depan. Jadi lebih pengen ke arah sana dulu gitu ya? Ke arah. Tapi awal-awal ya sambil masak-masak, terus mau ke beauty sama fashion juga gitu. Sih. Menjadi wanita-wanita Surabaya sosialita dengan segala kemewahannya gitu ya. Aduh, nggak mewah Kurang juga. lebih. Pokoknya kalau di kuliner pengennya bisnis aja gitu loh. Oh. Jadi kalau personal brandnya lebih ke fashion and beauty. tapi bisnisnya baru kuliner. Woi. Gitu. Doain ya. That's the goal. Gitu dong, that's the goal. Itu dong, lebih gitu spesifik. Nah. Kelihatan udah maksudnya dari sekarang udah kelihatan dengan kamu mention tadi hal tersebut,
aku rasa ya as long as kamu konsisten, I guess bisa sih. Amin. 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 Semoga bisa mengikuti jejak Koko yang satu ini. Thank you, Wah. siap. I think that's all. Olive, thank you so much for coming. Thank you so much Thank for you. this smoked beef quiche. Enak banget, suka banget. Thank Dan you. kalian semua juga harus cobain juga, harus bikin di rumah kan resepnya gampang banget. Ya, Ya, gampang dan murah. gampang dan murah. Tapi hasilnya mewah. Ya. Oke, sekian jangan lupa Oke. untuk follow semua sosial media Olive. Ya, Tommy. Olivia Tommy ya Instagramnya, jangan lupa di follow. Ada MC-nya? Oh iya, saya salah. Olivia.mj8 lupa. Oke guys, thank you, bye-bye. Bye bye.